argumentum et misericordiam ya, atau sejenisnya lah ya, istilah-istilah yang lain ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah adakah indikasi atau indikator sehingga pantas tuduhan itu kita sematkan kepada seseorang. Jadi apa yang dikatakan oleh Koko Felixio dan Mbah Sujiwo Tejo terhadap kasus si penjual es, ya ini ada benarnya. Kalau memang dari si penjual es tadi ada unsur begitu, ada unsur apa tadi, argumentum et misericordiam ya, atau sejenisnya lah ya, istilah-istilah yang lain ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah adakah indikasi atau indikator sehingga pantas tuduhan itu kita sematkan kepada seseorang ya, kita sematkan kepada si penjual es atau semisalnya lah ya, di acara-acara pengajian atau acara-acara semisalnya, bahwasanya mereka ini sebenarnya menjual rasa kasihan kepada orang lain agar orang lain kasihan kepada mereka. Lalu kalau ada indikasinya, indikatornya bagaimana ya? Jadi Ustadz Felixio atau Mbah Sujiwo Tejo ya, walaupun sudah ada disclaimer dari Ustadz Felixio atau Mbah Sujiwo Tejo tentang masalah itu ya, tetapi karena pembahasannya berangkat dari masalah itu, maka orang akan mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Ustadz Felixio, yang dimaksud oleh Mbah Sujiwo Tejo tentang orang-orang yang menjual rasa iba kepada orang lain, ya orang-orang itu. Ya apapun analisa yang kita semua buat ya, karena kita masing-masing bisa sebebas mungkin buat analisa terhadap satu permasalahan ya. Terlepas dari itu, semua kita ambil hikmahnya ya. Orang-orang yang berjualan ketika sedang berada di acara pengajian ya, apakah dari segi etika itu beretika atau tidak, dari segi agama apakah itu juga melanggar norma-norma agama atau tidak. Nah itu juga yang perlu diperhatikan. Kalau itu melanggar etika dan norma agama, maka sebaiknya jangan pernah dilakukan hal yang seperti itu. Jadi saya kira pendekatan untuk si penjual es dari kalangan orang-orang miskin tadi ya, kayaknya kurang pas kalau kita lakukan pendekatan dengan istilah menjual rasa simpati kepada orang lain ya. Kasihanlah kita ya, orang miskin sudah susah cari duit ya, cari sesop nasi sudah sulit ya. Kok kita mengomentari mereka dengan yang macam-macam. Walaupun sebagian memang mungkin ada orang-orang miskin yang menjual kemiskinannya demi mendapatkan rasa belas kasihan, itu mungkin ada ya. Tetapi itu sulit untuk bisa kita buktikan karena semuanya itu berasal dari niat masing-masing ya. Seperti si penjual es di kasus Gus Miftah ya. Apa kita tahu bahwa niatnya itu niat untuk mendapatkan simpatik dari orang lain ya. Dari Gus Miftah misalnya bisa memborong es tehnya sampai habis, kita juga tidak tahu. Nah, yang lebih pas sebenarnya yang tidak ada kontroversi di situ, yang berdasarkan suatu perkara yang sudah jelas aturannya, inilah mungkin pendekatan yang paling pas yang bisa diberikan kepada para penjual makanan minuman yang melakukan jual belinya di area majelis pengajian ya. Jadi banyak sekali di kitab-kitab adab ya, ada diterangkan tentang bagaimana adab-adab atau norma etika di dalam suatu majelis ya, majelis pengajian lah katakanlah ya. Maka ketika seorang yang masuk di suatu majelis yang sudah dimulai, bahkan mengucapkan salam pun tidak disunahkan di situ. Ketika majelis sudah dimulai, majelis ilmu sudah dimulai, mengucapkan salam yang tadinya sunnah, sekarang pun sudah tidak disunahkan. Ini mengucapkan salam loh ya, satu ibadah yang luar biasa yang sangat disunahkan ketika bertemu dengan saudara Islam Muslim ya, ketika memasuki satu majelis ya. Tetapi ketika majelis ilmu sudah dimulai, majelis pengajian sudah dimulai, mengucapkan salam yang tadinya sunnah, ini sekarang sudah tidak disunahkan ya. Maka orang yang sudah masuk dalam majelis yang sudah dimulai majelisnya, maka norma dan etikanya dia masuk dan langsung duduk mendengarkan, mengikuti pengajian yang sudah dimulai. Ini salam saja tidak disunahkan, apalagi berjualan di situ. Yang inti daripada alasan kenapa tidak disunahkan untuk salam ketika majelis ini sudah dimulai, ini adalah karena nanti akan mengganggu majelis yang sudah dimulai. Jadi berdagang di majelis, menawarkan dagangan di majelis, ini jelas melanggar norma etika dalam bermajelis. Ini dilarang.
secara syariat dilarang. Walaupun larangannya tidak sampai tingkat keharaman, tetapi larangan yang minimal nanti hukumnya adalah makruh, ya. Bukan makruh jual belinya, tetapi makruh perbuatan melakukan transaksi penawaran barang dagangan ini di majelis ilmu yang sudah dimulai, karena memang sangat mengganggu sekali majelis ilmu tersebut. Pendekatan melalui norma dan etika dalam bermajelis ini mungkin lebih bisa diterima oleh kalangan manapun, ya. Dari kalangan orang-orang yang katakanlah miskin, yang mencari nafkahnya dari berjualan es di majelis ini, insya Allah akan lebih mudah diterima daripada kita menawarkan tentang itu, istilah menjual rasa kasihan kepada orang lain sehingga orang lain akan kasihan kepada kita. Ini mungkin secara pribadi nanti akan menyakiti kalangan tertentu.